Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal UTS PTS ya. Boleh juga nantinya untuk latihan soal UAS atau PAS, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 6, kelas 4 SD, semester 2 kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar ya. Langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya ditentukan oleh irama, rima, serta larik dan bait disebut A. Pantun, B. Puisi, C. Cerita, D. Cerpen. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, puisi. Kemudian soal yang kedua, puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan seperti jumlah kata, baris, rima dan irama disebut A. Puisi lama, B. Puisi baru, C. Puisi bebas, D. Puisi tak beraturan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, puisi baru. Jadi puisi baru adalah puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan-aturan ya, seperti kata, baris, rima dan yang lainnya. Kemudian soal yang ketiga, menulis kembali isi puisi dengan kata-kata sendiri tanpa mengurangi isi dan makna puisi tersebut disebut A. Deklamasi, B. Prosa, C. Parafrase puisi, D. Teks puisi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, parafrase puisi. Jadi parafrase puisi adalah menulis kembali isi puisi dengan kata-kata sendiri dan menyampaikan hasil yang ditulis tersebut tanpa mengurangi isi dan juga tanpa mengurangi makna dari puisi tersebut ya. Kemudian soal yang keempat, pesan yang terkandung dalam sebuah puisi disebut A. Amanat puisi, B. Gagasan puisi, C. Makna puisi, D. Prosa puisi. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, amanat puisi. Amanat puisi itu disebut adalah pesan yang terkandung atau yang terdapat pada sebuah puisi. Kita lanjut ke soal yang kelima. Diksi atau pemilihan kata pada puisi haruslah A. Singkat, jelas dan panjang, B. Kias, padat dan indah, C. Singkat dan tidak jelas, D. Padat dan tidak indah. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, kias, padat dan indah. Kemudian soal yang keenam, judul puisi di bawah ini adalah, perhatikan, A. Biolaku, B. Cita-citaku, C. Kesukaanku, D. Perjuanganku. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, judul puisinya adalah Cita-citaku. Kemudian soal yang ketujuh, jumlah bait pada puisi di bawah ini adalah A. 4 bait, B. 3 bait, C. 2 bait, D. 1 bait. Tentu jika kita perhatikan pada puisi, maka jumlah bait pada puisi tersebut ada 3 ya. Jadi jawabannya adalah B, terdapat 3 bait. Kemudian soal yang ke-8, jumlah baris tiap-tiap bait pada puisi di bawah ini adalah A. 7 baris, B. 12 baris, C. 6 baris, D. 4 baris. Tentu jika kita lihat pada puisinya, tiap-tiap bait pada puisi tersebut terdapat 4 baris ya. Jadi jawabannya adalah D, 4 baris. Kemudian soal yang ke-9, sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ABAB disebut A. Cerpen, B. Pantun, C. Novel, D. Lagu. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, pantun. Jadi pantun adalah sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ABAB. Kemudian soal yang ke-10, bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut A. Rima, B. Baris, C. Pitch, D. Makna. Ya tentu jawabannya benar adalah A ya, disebut rima. Jadi rima adalah bunyi vokal akhir
pada baris-baris puisi. Kemudian soal yang ke-11. Pada bait pertama puisi di bawah ini bersajak, perhatikan bait pertama ya pada puisi. Kita baca dulu bait pertamanya. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Tentu sajaknya adalah A, AABB, B, ABAB, C, AABB, D, AAAB. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, bersajak ABAB. Kemudian soal yang ke-12. Naik turunnya nada pada saat membaca puisi disebut A. Rima, B. Intonasi, C. Pelafalan, D. Iringan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut intonasi. Jadi intonasi adalah naik turunnya nada pada saat membaca puisi. Nah, ada juga yang lain mengatakan bahwa intonasi adalah lagu kalimat ya, lagu kalimat pada saat membaca puisi, itu juga boleh. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-13. Salah satu cara membaca puisi dengan menggerak-gerakkan tubuhnya tanpa menggunakan teks puisi disebut A. Mendongeng, B. Mendeklamasikan, C. Memaparkan, D. Berpidato. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, mendeklamasikan. Jadi mendeklamasikan puisi adalah itu membaca puisi dengan menggerak-gerakkan anggota tubuh tanpa menggunakan teks bacaan puisi tersebut ya. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Dalam membaca puisi harus memperhatikan intonasi pelafalan dan menentukan jeda yang tepat. Tanda jeda garis miring 1 artinya adalah A. Berhenti agak lama, B. Berhenti lama sekali, C. Berhenti untuk bernapas, D. Berhenti sebentar untuk bernapas. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, berhenti sebentar untuk bernapas. Kemudian soal yang ke-15. Tanda jeda garis 2 miring artinya adalah A. Berhenti agak lama, B. Berhenti lama sekali, C. Berhenti untuk bernapas, D. Berhenti sebentar untuk bernapas. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, berhenti agak lama. Jadi kalau garis miring 2 itu artinya berhenti agak lama. Kemudian soal yang ke-16. Dalam mendeklamasikan puisi butuh persiapan yang baik, termasuk untuk memperhatikan setiap tekanan kata pada baris puisi. Simbol V3 ya menandakan A. Tekanan kata pendek sekali, B. Tekanan kata agak pendek, C. Tekanan kata agak panjang, D. Tekanan kata agak kurang jelas. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, itu menandakan tekanan kata agak panjang. Kemudian soal yang ke-17. Simbol tekanan V2 ya menandakan A. Tekanan kata pendek sekali, B. Tekanan kata agak pendek, C. Tekanan kata agak panjang, D. Tekanan kata agak kurang jelas. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, tekanan kata agak pendek. Kemudian kita lanjut soal yang ke-18. Kegiatan utama sehari-hari pada gambar di bawah ini adalah A. Merancang bangunan, B. Mendidik dan mengajar, C. Merawat hewan, D. Melukis pemandangan. Tentu karena pada gambar adalah seorang guru, maka tugas utama seorang guru adalah B ya, mendidik dan mengajar. Jadi jawabannya B. Kita lanjut ke soal yang berikutnya teman-teman, soal yang ke-19. Gambar di bawah ini adalah seorang A. Dokter hewan, B. Guru, C. Pelukis, D. Arsitek. Ya, tentu jika kita lihat pada gambar, maka jawabannya adalah D ya, seorang arsitek. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Gambar di bawah ini adalah seorang
A. Polisi, B. Tentara, C. Pilot, D. Arsitek. Ya tentu jika kita lihat pada gambar, maka dia adalah seorang pilot ya. Jadi jawabannya C. Pilot. Oke teman-teman, demikian latihan soal bahasa Indonesia ya, tema 6 kelas 4 SD semester 2, kurikulum 2013 dan juga Merdeka Belajar. Buat teman-teman jangan lupa dukung channel kakak dengan cara like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.